kedua dari bintang monster ada, nantilah saya ceritain tentang ada salah satu burung yang apa ya, yang sempat fenomenal di Lomnas itu bintang monster, nanti saya ceritain. Itu ada satu belahan dari bintang monster itu sakit, pada saat itu sakit, jadi enggak dibawa sama beliau karena sakit itu, karena kalau itu disitulah saya diolahin, bisa keluarlah mungkin dari sampai sekarang ada yang di Jawa sampai muncul lah gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rizal Merpati Satria. Di kesempatan kali ini saya berada di Desa Penanjung, kecamatannya itu Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat ya teman-teman. Di sini saya itu sangat beruntung sekali ya dapat diberi kesempatan oleh ownernya Mang Uus selaku peternak dari predator. Predator sendiri sekarang memegang gelar juara 1 podium utama di 2023 ya Pak, sama yang ring satu, ringnya itu satu, untuk yang utamanya yang kedua. Semua itu karena dari olahan tangan dingin beliau Mang Uus. Oke, daripada kita banyak basa-basi, kita langsung aja sapa dengan Mang Uus. Selamat siang Mang Uus. Selamat siang Mas. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini sebelum saya cerita dengan lahirnya predator, apakah saya boleh bertanya tentang awal mulanya itu Bapak bermain merpati, atau Bapak itu memiliki burung-burung mewah, itu awalnya bagaimana itu Pak? Awal cerita itu tahun 90-an lah. Saya kenal dengan bos dari Bandung, namanya Pak Unus Raharjo. Awalnya saya gabung sama beliau dari nol lah, mungkin merintis. Akhirnya punya nama besar mungkin di Bandung juga, BL itu. Berarti BL Bandung sama BL Pangandaran itu satu tim dulunya? Satu tim. Oke. Itu dulu bermainnya waktu 90-an itu main merpati di patek meja atau apa itu Pak? Udah ke patek meja. Berarti enggak, sebelumnya kita turun di patek yang di bawah itu, yang di tanah itu, yang pakai rapia itu. Oh, bebas. Kayak bebas, cuman ada tomprang gitu ya. Enggak, jenis sama, lomba seperti ini, cuman kalau sekarang meja, dulu di bawah di tanah sekitar 30 sentian lah. Jadi harus mendaratnya pas di itu, di tanah. Di tanah awal-awalnya itu sama beliau gitu. Oke. Itu dulu waktu di BL Bandung burung-burung mewahnya itu bisa diceritakan sedikit apa aja itu Pak? Itu diantaranya pada waktu itu
ada namanya Sukma, ada namanya Bandot. Kalau dulu itu di Bandungnya Mega kali namanya, ganti nama. Ada Pedro. Yang baru-baru ini kesininya jadi ada Absolut, ada Keong Mas. Itu yang sempat membuat nama BL itu agak disegani pada saat itu. Oke. Kita bercerita tentang yang zaman sekarang. Ya, betul. Kesininya berarti udah di kolong meja. Kolong meja, betul. Berarti betul. tadi Bapak bilang ada Absolut dan Keong Mas. Betul. Kayak itu kalau Absolut burungnya warnanya apa itu, Pak? Kalau Absolut itu warna burungnya tritis. Tritis agak batik gitu, agak bata lah. Terus ya kalau Keong Mas itu anaknya, itu warnanya kelabu merah, kelabu bata. Berarti Absolut itu bapaknya. Betul. Keong Mas itu anaknya. Itu dua burung itu juaranya di mana aja itu, Pak? Itu pertama saya lomba itu pertama yang juara itu Absolut. Ada bawa ke Banjarsari, saya bawa burung satu. Alhamdulillah pada saat itu menjadi podium pertama ke satu. Setelah itu anaknya udah mulai saya latih. Tembuslah di lokalan juara kedua. Begitu ada geringan di Pasir Layung, ada Lomnas, saya berangkatlah. Termasuk bapaknya. Saya jadi dari Pangandaran itu bawa 2 amunisi, Keong Mas sama bapaknya Absolut itu. Terus berangkatlah ke Bandung, ke Pasir Layung. Di Bandung juga di kandang si bos itu pada saat itu nurunin 7 kalau nggak salah. Absolut? Bukan Absolut, yang lainnya yang punya. Yang punya si bos sendiri. Jadi akhirnya kalau nggak salah pada saat itu daftar 9. Tapi alhamdulillah yang jadi juara itu yang bawa dari Pangandaran. Jadi ke satu sama kedua itu antara bapak sama anak, yaitu Absolut sama Keong Mas. Itu sekitar tahun 2009 kalau nggak salah. 2009. Berarti udah pemain senior ya. Udah lama, cukup lama. Terus seiring waktu berjalan, ceritanya bagaimana itu, Pak, antara kan sekarang rumornya kan antara BL Bandung sama BL Pangandaran kan sudah mandiri sendiri-sendiri kayak gitu. Itu gimana ceritanya, Pak? Itu sebetulnya kita itu nggak ada masalah sama sekali. Kita baik-baik aja. Cuman pada saat mungkin saya juga udah mencapai titik puncak, udah tua lah. Jadi saya makanya istirahat istirahat di tempat lah. Makanya saya pada saat itu saya bilang sama bos saya, Pak Ums itu, bos saya mau berhenti, ini burung bawa semua. Ya akhirnya dibawa semua lah gitu. Tapi ya itu mungkin Ko Yunus juga berbaik hati karena saya mungkin udah lama sama beliau. Makanya saya pada saat itu ditinggalin bibit-bibit yang sebetulnya sakit telo, cuman alhamdulillah bisa produksi. Diproduksi. Itu diantaranya apa aja, bibitannya apa aja? Yang ada itu pada saat itu ke satu dari darahan Absolut itu ada namanya Lintang, kedua dari Bintang Monster ada, nantilah saya ceritain tentang ada salah satu burung yang sempat fenomenal di Lomnas itu Bintang Monster, nanti saya ceritain. Itu ada satu belahan dari Bintang Monster itu sakit, pada saat itu sakit, jadi enggak dibawa sama beliau karena sakit itu, karena kalau itu disitulah saya diolahin, bisa keluarlah mungkin dari sampai sekarang ada yang di Jawa sampai muncul lah gitu. Yang di Jawa muncul apa itu, Pak? Namanya Predator. Itu ya teman-teman. Jadi Predator masih ada rentetannya dengan Bintang Monster. Itu dari jalur betinanya atau dari jalur betinanya. Kalau dari jalur jantannya itu dari Absolut. Tadi Absolut itu punya anak Keong Mas. Juara juga ya? Juara dua-duanya, sampai juara 2 kali. Dua-duanya 2 kali di nasional. Punya anak lah Keong Mas. Si Keong Mas itu ada anak. Ada anak satu. Pada saat itu kebetulan nggak kebawa sama si bos Unus itu. Berarti posisi sakit itu ya? Sakit itu, telo itu. Makanya saya juga tadinya udah nggak berharap saya punya burung bagus. Cuman karena mungkin rezeki saya di situ, saya juga ngucapin sama Pak Unus. Dia juga maksudnya ikut ya namanya rezeki saya dari dia lah. Makanya itu anaknya itu saya ternakin sama darah Bintang Monster, sama ada legenda Pangandaran itu namanya Naga Laut dari Bantar Kalong. Saya kawinin sama darah Bintang Monster itu. Keluarlah cewek. Saya kawinin sama
anaknya kayak Mas ya ini gitu. Oke, ini daripada kita penasaran ya teman-teman. Boleh nggak Pak saya pegang itu Boleh, bapaknya Predator. Boleh. Itu dari gaya itu Predator itu ikutnya karakternya bapaknya apa ibu? Itu kedua-duanya ke bawah. Jadi kalau dari si bapaknya itu ini kan burung manuver asli manuver, totosan asli. Waktu kan sempat dilatih sama saya. Cuman karena jatuh sakit, telo ya udah nggak dilatih. Gitu. Kalau ibunya itu ada semi-seminya. Gitu. Ibunya dari darahan semi. Waktu dulu itu Predator lahirnya itu dengar-dengar kan sempat agak telo juga ya? Betul. Agak telo. Betul sekali. Cuman waktu tiyik lah. Sebelum dilatih, sebelum dijodohin dia telo. Cuman nggak terlalu berat. Telonya sedikit. Berarti waktu dulu memang si Predator lahir di sini dilatih Bapak? Iya, dilatih. Enggak, bukan dilatih, saya salah. Maaf. Itu peyik dibelilah, bukan dibeli. Sama saya kasih sama anak kayak anak sendiri lah. Dilatih sama beliau gitu. Terus di sana jadi sampai juara, datanglah Sejati Gold dari Batu Lawang itu diambil gitu, dibeli. Di sana semakin berkibar. Gitu. Saya juga ya sangat berterima kasih ke Sejati Gold bisa membesarkan nama PL lagi ya. Nama PL lagi. Oke, ini burungnya warnanya kelabu ya teman-teman. Memang nggak ada ringnya ya Pak? Nggak ada ringnya. Dari awal nggak ada ring? Nggak ada dari awal. Pegangannya itu halus ya teman-teman. Memang agak mereng ya? Agak mereng. Mesti jelas kelihatan mereng. Ini dari adik-adiknya kandungnya masih ada? Masih ada. Ada di sini nanti kita tunjukkan ya Pak oleh teman-teman. Itu kalau dari betinanya dulu warnanya apa itu Pak? Maksudnya dari ibunya, dari warna hidungnya ini? Bukan, betinanya Predator. Warnanya rontang gambir. Kok bisa berarti ngikut bapaknya? Bulunya udah rusak, udah mulai tua. Ini kalau dari umur berapa tahun ini Pak? Mungkin itu berarti saya pisah dari Koyunus itu 5 tahun ya, sekitar 7 tahunan lah. 7 tahunan, tapi masih produktif. Alhamdulillah masih produktif. Untuk dari adik-adiknya Predator, boleh tahu Pak yang keluar di sana-sana sekarang yang sudah mulai kelihatan di tim mana Pak? Alhamdulillah ada yang sebapak sama Predator. Itu ada di Banjarsari di tim Mukti Jaya kalau nggak salah. Itu udah kemarin belajar lomba tapi di lokal masih kelas. Tapi alhamdulillah podium ke 1. Tapi sayangnya katanya tuh ibunya Predator udah mati. Jadi Pak Mang Uus itu memang jujur udah memang mati. Cuman di sini memang menyisakan beberapa adik kandungnya. Nanti kita bisa bahas lagi. Dan untuk yang sekarang ini yang lebih fantastis lagi tuh bapaknya Predator dikawinkan dengan apa ini Mang? Ibunya Prameswari. Mantap, Prameswari sendiri kemarin di take over di tim Royal 350 juta ya Pak? 350 juta. Dan ini adalah ibu kandungnya ya? Ibu kandungnya. Mantap banget, ini lagi posisi giring ya teman-teman. Jadi orang tua yang bagus ketemu orang tua yang bagus, nanti hasilnya ya, mudah-mudahan ya Pak. Mudah-mudahan. Ini ibunya Prameswari ya teman-teman. Dari tim PM 02. Ini juga ada ringnya ya teman-teman. Saori. Ini baru disatukan berapa minggu Pak? Udah ada 2 teloran. Yang satu informasinya udah menetas. Yang keduanya belum. Berarti disatukan mungkin November atau Oktober kemarin ya Pak? Ya, kurang lebihnya. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Ya. Ini kalau ada yang seneng gimana ini Pak? Dari darah ini nih? Iya. Ya kayak kita kan sebagai petani, jadi tidak menutup kemungkinan saya jual. Oke. Nanti informasi lebih lanjut bisa capri-capri ya Pak. Siap. Ini lagi disilang dengan Ibu Prameswari. Wah, ini di sini masih betah ya Pak? Masih dulu diumbar di sini apa gimana Pak? Diumbar, selalu diumbar. Oke. Untuk sekarang lagi ngelatih apa ini Pak? Ada dari adiknya ini, cuman beda ibu. Oke, bisa diperlihatkan boleh Pak? Tapi nggak giring ya. Oh, nggak apa-apa Pak. Jadi
ada adik predator yang beda ibu ya Pak? Iya, sebapak sama predator. Sebapak. Di atas Pak. Bentar. Ini ya Pak. Ini juga sama seperti predator, kasusnya ada telo. Sama, mungkin dari bapaknya. Oke, nurun tapi semoga sih hokinya juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan amin. Kemarin mau dicoba di AK, cuman dia kena alap-alap, dimakan alap-alap. Jadi Di mana, di bagian mana Pak? Oh, kena kemakan alap-alap. Agak tembus ke dalam. Berarti ini lagi tahap penyembuhan. Iya, betul. Ini posisi berarti baru rampas apa? Baru rampas. Mantap, mantap. Ini untuk karakternya gimana ini Pak? Ini kayak manuver semi juga bisa. Jadi kalau di bawah tinggi mau turun, kalau ke bawah juga aman. Aman. Kalau CC juga nggak beda jauh seperti predator kalau menurut saya. Oke. Ini ringnya. Ringnya BL, cuman nggak pakai ring PMTI. Oh, untuk untuk sekarang mungkin semuanya ring pakai ring PMTI. Oke, untuk yang selanjutnya itu ternakan yang menurut Mang Uus itu bagus dari daerah mana? Ada dari ibu-ibunya dari adik predator. Saya berharap dari situ bisa ngeluarin predator lainnya. Bisa kayak predator-predator yang lain. Oke, ini. Memang Mang Uus kalau betina sih keluar nggak Mang kalau dari Mang Uus? Ada yang keluar. Ada yang keluar. Yang penting cocok harga kayak gitu ya. Betul, kemarin diambil sama RMT satu, sama Buana juga satu. Oke. Ini apa ini? Ini darah dulu, ini zaman dulu waktu masih saya gabung sama Ko Yunus. Itu ya itu namanya darah unyil. Unyil. Ini sedang disilang dengan adik predator. Oke. Warnanya apa? Sebentar, ambil. Ini dulu karakternya manuver total. Manuver. Jadi Mang Uus sama BL Bandung mungkin sukanya manuver ya? Iya, betul. Itu alasannya apa? Karena lebih menarik lah kalau menurut saya. Kalau dari manuver itu lebih seninya ya? Seninya lebih gede lah menurut saya. Beda sama kemenangannya lebih gitu. Ekspresinya gitu ya. Nah, ini ada predator. Oke. Ini adik predator. Di sini ada berapa? Ada dua, cuman yang satu kebetulan lagi dipinjem. Oke, ini adik predator ya teman-teman. Kecil banget. Kecil ya. Mungkin kalau di pasar ini nggak tahu nggak laku ya Pak. Iya, betul. Tapi berhubung ini adiknya predator, bapak saya ibu. Ini beda mata apa ya Pak? Benar. Matanya beda. Ini yang satu kalau sakit ini mata Jawa apa sakit dulunya Pak? Sakit. Itu kurang, kelihatannya nggak jelas yang satu. Oh iya. Tapi sehat ya Pak? Cuman nggak bisa terbang. Tapi nelornya rutin. Normal. Kalau anaknya ini udah ada belum Pak? Udah belum kelihatan. Maksudnya udah mulai dibabuin. Udah dibabuin. Oke. Ini kalau yang lain-lain ini dari darah mana aja ini Pak? Itu campur, ada dari, kalau dulu kan Ko Yunus itu banyak banget burungnya yang maksudnya yang bagus-bagus. Ada Snowy itu buat campuran campuran dioplos-oplos gitu. Kolaborasi. Jadi nanti kalau memang teman-teman penasaran langsung datang aja ke sini nggak apa-apa ya? Boleh dengan senang hati. Ini tadi juga ini di luar ya banyak sekali nih memang buat tongkrongan teman-teman Merpati ya Mang Uus ya. Betul, tempat tongkrongan. Ini kabarnya kan di Pangandaran juga untuk masalah lomba itu buat percontohan buat yang lain. Betul, harus kayak gitu. Nanti kita kebetulan ada ketua di sini kita.